Hi, how is it going, guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang serba-serbi pop culture, studi, bekerja, dan tinggal di Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika tema-tema seperti tinggal di luar negeri, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys, and enjoy the video. Kali ini aku mau cerita tentang kasus kriminal di Amerika yang berakhir tragis, yaitu misteri dan konspirasi tentang Jeffrey Epstein, seorang sex offender yang berakhir bunuh diri di penjara, dan kemungkinan besar dia bukan bunuh diri tapi dibunuh karena dia punya banyak sekali rahasia dari orang-orang berpengaruh di Amerika seperti Bill Clinton, Donald Trump, bahkan Pangeran Inggris yaitu Pangeran Andrew. Seperti apa kasusnya? Kita mulai dari awal hidupnya ya. Jeffrey Epstein adalah seorang yang sangat pintar matematika dan memulai karirnya sebagai guru matematika di sekolah swasta ternama di Manhattan, New York. Lucunya, dia tidak punya background pendidikan tinggi. Jadi, kalau di Amerika itu untuk menjadi guru minimal harus S2 guys. Nah, si Jeffrey Epstein ini boro-boro S2, S1 pun dia drop out. Makanya agak aneh kenapa dia berhasil masuk ke sekolah ternama di New York, sekolah swasta ternama di New York. Nah, selama karirnya sebagai guru matematika ini, ada satu atau dua beberapa lah ya siswa SMA yang melaporkan bahwa mereka tidak nyaman dengan cara melihatnya si Jeffrey yang terlalu seksual, terlalu mendekati cewek-cewek. Tapi sayangnya ini adalah bukti-bukti yang tidak sampai ke polisi. Jadi mereka hanya ngobrol, ngegosip di belakang saja. Nah, selain jago matematika, si Jeffrey Epstein ini juga punya komunikasi skill yang bagus. Dia itu smooth talker, jadi dia punya banyak kenalan dari orang tuanya siswa-siswa ini. Kalian harus tahu sekolah ini adalah sekolahnya untuk para orang kaya di New York ya. Jadi orang sama seperti di Indonesia, anak-anak kaya di Amerika itu pun biasanya sekolah di sekolah swasta. Bukan karena pendidikannya lebih baik, tapi mungkin supaya orang tua ngerasa lebih secure. Nah, si Jeffrey Epstein ini punya banyak teman dari orang tua siswa, dan salah satu dari mereka menjadi teman dekatnya dia, dan dia akhirnya dipercaya menjadi asisten magang di perusahaannya salah satu orang tua siswa ini. Jadi Jeffrey ini memilih untuk keluar dari sekolah dan menjadi asisten magang di perusahaan orang tuanya siswanya ini. Tapi setelah kasusnya terbongkar luas, kita baru tahu bahwa Jeffrey Epstein itu tidak keluar, melainkan dikeluarkan oleh sekolah karena performance mengajarnya yang sangat buruk. Apa yang sangat buruk? Apakah dia melakukan pelecehan terhadap siswanya, kita nggak tahu. Tapi pihak sekolah bilang dia dikeluarkan gitu. Setelah pindah karir menjadi seorang broker, dia akhirnya dipercaya menjadi partner di perusahaan tersebut, dan setelah beberapa lama akhirnya dia memutuskan untuk membuat firmanya sendiri yang bernama Intercontinental Asset Group. Jadi perusahaannya ini bergerak di bidang servis keuangan yang ini aja udah agak-agak aneh ya. Jadi spesialisasinya dia adalah membantu menyelamatkan uang yang sudah diselundupkan oleh seseorang atau membantu menyelundupkan uang ke tempat lain. Udah sangat-sangat red alert kan. Dari kegemarannya bersosialisasi sekaligus juga kemampuan public speakingnya yang bagus ya, komunikasi skillnya yang bagus, dia banyak dipercaya orang dan dia spesifik menginginkan klien-klien kaya. Jadi guys, dia tuh akan nolak membantu orang-orang kaya yang di bawah 1 miliar kayanya. 1 miliar dolar loh ya. Dia hanya mau membantu orang-orang kaya di atas 1 miliar bahkan 1 billion gitu. Nah, dia mengaku bahwa dia hanya punya satu klien sebetulnya. Saat akuntan-akuntan lain, perusahaan-perusahaan lain punya banyak sekali klien, dia hanya punya satu klien. Tapi anehnya, perusahaan jasa keuangan yang lain tuh punya banyak klien dan sibuk sekali. Tapi nggak sekaya dia, sementara dia ini entah apa saja selain itu ya, usahanya apa lagi. Dan banyak orang nggak percaya kalau satu klien ini saja dia bisa kaya. Nah, Jeffrey Epstein ini mengaku hanya memiliki satu klien, yaitu Leslie Wexner. Kalian bisa Google, Leslie Wexner ini adalah pemilik Elle Group, sebuah perusahaan yang membawahi Victoria's Secret, Bath and Body Works, dan masih banyak lagi. Jadi dari satu klien billionaire ini, dia mengaku kekayaannya semuanya datang dari situ, dan dia bisa memutar bisnisnya sampai akhirnya mempunyai nggak cuma
rumah dan mansion guys. Dia juga punya pulau kayak Johnny Depp kan ya. Dia punya pulau di Caribbean, dia punya mansion, dia punya villa, dia pakai private jet kemana-mana. Sekaya itu, yang sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi agak mencurigakan karena kebanyakan perusahaan jasa keuangan itu kaya tapi nggak sekaya itu. Jadi memang kekayaannya udah tidak terhitung lagi, di mana-mana menjadi salah satu orang terkuat di Amerika. Dan yang lebih gilanya lagi, seperti yang sudah kita duga, dia berteman dengan banyak orang-orang berpengaruh dan orang-orang besar di Amerika, seperti dua presiden Amerika, Bill Gates, dan bahkan pangeran dari Inggris yaitu Pangeran Andrew, adiknya Pangeran Charles. Nah, mari kita masuk dengan awal mula terbongkarnya kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein ini. Dimulai di suatu hari di kepolisian Palm Beach, Florida, Amerika Serikat, di mana polisi mendapatkan telepon yang mengaku bahwa anaknya yang berusia 14 tahun tiba-tiba mempunyai uang $200 yang tidak biasa, dan mereka menelpon polisi karena mereka takut ini berhubungan dengan kasus kriminal. Dari situ polisi datang menyelidiki, tanya sama anak ini. Akhirnya anak ini mengaku bahwa dia tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Dia mengaku mendapatkan uang ini dari seorang bapak-bapak yang meminta dia untuk memijat badannya di sebuah villa Palm Beach, Florida. Perlu kalian ketahui juga, di Palm Beach ini adalah daerahnya orang-orang kaya ya. Jadi ada satu area mungkin semacam Pondok Indah gitu. Jadi suatu area di mana itu semua mansion-mansion besar-besar sekali yang harganya sampai miliaran, ratusan miliar rupiah kalau dirupiahkan. Dan ini membuka penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein. Anak ini usianya 14 tahun loh guys. Dan dia bercerita bahwa dia direkrut oleh seseorang. Dari anak 14 tahun ini, polisi menemukan banyak bukti-bukti lain terhadap gadis-gadis berusia yang sama, sekitar 14-17 tahun. Metodenya sama, direkrut sama seseorang, bilang bahwa ada orang yang membutuhkan ahli pijat, nggak perlu pakai lisensi apapun, datang aja ke villa ini, nanti aku temenin, di sana kamu mijet barang 1 jam, dapat $200. When she was working as a locker room attendant at Mar-a-Lago, that Epstein directed her to also have sex with a number of powerful men. Dan dari satu mulut ke mulut yang lain ya, orang-orang yang menginginkan uang mudah. Setelah ditanya, kamu diapain aja? Ya disuruh telanjang, terus habis itu akhirnya disentuh-sentuh sama si Epstein ini. Terus dan dianya juga melakukan sesuatu, bahkan ada yang sampai diperkosa. What happened? The first time in London, I was so young. Ghislaine woke me up in the morning and said, "You're going to meet a prince today." I didn't know at that point that I was going to be trafficked to that prince. And then that night, Prince Andrew came to her house in London, and we went out to Club Tramp. Prince Andrew got me alcohol. It was in the VIP section. I'm pretty sure it was vodka. Prince Andrew was like, "Let's dance together," and I was like, "Okay." And we leave Club Tramp, and I hop in the car with Ghislaine and Jeffrey, and Ghislaine said he's coming back to the house, and I want you to do for him what you do for Epstein. Kasus ini diselidiki oleh polisi selama 3 tahun dari 2005 sampai 2008 yang akhirnya membuat si Epstein ini terbukti bersalah dan dipenjara ya. Tapi kita belum sampai ke titik itu. Kita balik lagi di tahun 95-an di mana ada seseorang yang bernama Maria Farmer dan dia mempunyai bakat melukis, akhirnya memutuskan untuk kuliah ambil desain dan seni rupa di New York. Nah, setelah berjuang mati-matian untuk belajar sambil bekerja part-time, dia juga ikut melukis kayak gitu. Dia memutuskan untuk ikut di kuliah tahun terakhirnya. Kalau jurusan seni rupa itu biasanya boleh ikutan pameran, menunjukkan pamerannya, dan hebatnya ya 3 lukisannya. Jadi dia hanya bikin 3 lukisan. 3 lukisannya itu berhasil laku di atas $20.000 alias di atas 250 juta satu lukisan ya. Jadi dia udah kaya di situ gitu. Nah, tapi orang dari galeri ini bilang sama dia, Hey, jangan dijual dulu. Ada orang yang sangat berpengaruh di New York menginginkan untuk ketemu kamu dan ingin beli ini gitu. Dan dia diajak ketemu. Dia itu adalah Jeffrey Epstein lagi-lagi ya. Sejujurnya kalau aku jadi si Maria, aku nggak akan ngejual. Aku puas dengan harga 22.000 itu ya. Berarti kan
kalau aku bikin lukisan tiga-tiganya laku 250 juta, aku harusnya tahu dong bahwa aku punya bakat di bidang melukis. Jadi tinggal bikin lagi, produksi lagi kayak gitu kan. Cuma nggak tahu apa yang dipikirannya seorang Maria Farmer di usia 17 tahun, mungkin nggak sejauh aku yang di atas 30 tahun ya. Singkat cerita, si Epstein ini meminta si Maria untuk mencarikan lukisan-lukisan nggak cuma dari dia tapi dari teman-temannya, di mana dia menjanjikan semacam, kalau aku suka aku akan bayar tinggi dan kamu dapat komisi dari situ. Ya dia senang dong ya, jadi dia mulai kumpulin teman-temannya sesama pelukis untuk ngejualin lukisannya mereka ke si Epstein. Bener lah, dapet tuh lukisan banyak dikirim ke si Epstein dan lama sekali dia nggak dibayar. Seluruh teman-temannya tuh sudah marah-marah sama dia, kapan aku dibayar, aku butuh dan segala macam. Teman-temannya mulai ninggalin dan dia mulai desperate. Dan sebetulnya ini caranya Epstein agar si Maria ini bergantung sama dia. Jadi di PHP terus si Maria, sebentar ya, hari Senin aku bayar gitu. Sehingga dia percaya, terus nunggu. Dan kalau si Epstein bilang sabar ya, nggak segampang itu ngadain uang cepat. Ini aku bayar $200 dulu, $300, dia percaya. But it didn't take long for Maria to begin to see cracks in Epstein's facade. I was like third day on the job and I was already getting anxious because he had acquired this painting and he had not paid for it. And Maria says the artist was getting frustrated. And the guy was really giving me a hard time and I also just really wanted him to get his money. He had no food. And Jeffrey was like, don't you worry about it, I'll pay him. Don't you worry about it. Lama-lama begitu dia sudah marah karena selalu di PHP sama si Epstein ini. Epstein memutuskan untuk bilang gini, oke deh, aku tahu kamu kesel dan mulai dimusuhin sama banyak orang. Lebih baik gini deh, kamu ikut aku aja jadi pegawaiku. Dengan begitu kamu dapat bayaran tinggi. Jadi dia diiming-imingi dengan gaji besar, disuruh jadi sekretarisnya di rumahnya dia di New York ya. Seperti yang kalian tahu tadi kan di Florida, yang ini di New York. Jadi si Epstein ini punya banyak sekali rumah dan mansion ya, nggak cuma di Amerika tapi juga di luar negeri. Karena Maria masih berharap suatu saat dia akan dibayar, teman-temannya akan dibayar, dan dia harus bayar temennya karena mungkin dia menjanjikan lukisannya temennya ini laku. Jadi apa salahnya sih kerja sama Epstein, kan dibayar juga, jadi aku akan bayar dengan cara itu. Mungkin seperti itu. Akhirnya dia menyetujui untuk bekerja dengan Epstein. Nah, di hari kerjanya itu dia bertemu dengan yang namanya Ghislaine Maxwell. Jadi dijelasin bahwa ini rumahnya mereka, kamu cukup untuk duduk dan ngeregister para tamu itu, tanda tangan, terus arahin dia harus kemana. Dan pada saat dia datang ke mansionnya di New York itu, si Maria agak aneh sih, dia agak ngerasa aneh karena banyak sekali lukisan-lukisan perempuan telanjang, terus dan lukisan itu aneh gitu, bukan cuma seni tapi lebih cenderung ke seronok semacam itu gitu kan. Tapi pada saat itu lagi-lagi seorang yang usianya masih muda sekali, dia nggak mikir itu, dia cuma tahu bahwa ini orang-orang kaya banget gitu, dan aku dapat pekerjaan yang mudah, aku bisa sambil ngelukis mungkin segala macam. Tapi rupanya dia nggak pernah bisa melukis karena selalu kedatangan tamu, dan tamu-tamunya itu anak-anak kecil ya, usia 14, 15, 16, paling tinggi 17. Tipikalnya adalah kulit putih alias white. Epstein meant the front door of his palatial home on East 71st Street. Maria says Epstein told her it would be an easy gig. He told her she could even draw while she worked, but in reality, there were constantly people coming and going. Maria says that one day she was working the front desk at Epstein's home when she saw something that horrified her. One day I saw a little girl in her uniform walking down the stairs crying. Maria says that the young girl had been upstairs with Epstein and she came down bawling. And I was so uncomfortable that I asked Ghislaine, what in the heck is going on? And she said, Maria, she didn't get the audition, okay? She's just gonna have to learn to deal with it. The modeling world's tough. She needs to toughen up. And on a typical day, you would have between 3 and 8. Jadi dia tuh nggak pernah bisa santai karena setiap hari selalu ada. Habis itu dia tanya sama si Ghislaine ini diaku sama Epstein adalah pacarnya ya, tunangannya pada saat itu. Dia bilang sama si Ghislaine, ini siapa nih sebenarnya, kenapa masih muda-muda banget. Terus si Ghislaine cuma bilang, kamu tahu kan Epstein kerja buat siapa? Victoria's Secret, dan kami punya perusahaan yang merekrut model-model untuk Victoria's Secret, dan mereka ini model-model.
Dan kadang-kadang setelah dari ruangannya si Epstein itu, si Maria ini ngelihat banyak sekali yang nangis setelah keluar dari kamarnya si Epstein ini, terus dipeluk sama si Ghislaine. Setelah dari situ lama-lama dia mulai curiga karena dia lihat Epstein ini nggak pernah kerja. Epstein ini hanya minta dipijet, ngobrol di telepon, that's it, kayak gitu. Akhirnya dia bilang dia mau keluar karena dia juga sudah punya pacar kan. Si Epstein nolak-nolak, hey aku tuh bener-bener ingin yang terbaik buat kamu. Jadi aku nggak mau kamu putus asa begitu saja. Oke, kalau kamu nggak suka di New York, ayo pindah ke Ohio. Kamu tahu kan, lagi-lagi kliennya ya si Leslie Wexner itu. Leslie Wexner ini punya sebuah villa, mansion di Ohio, dan kamu bisa tinggal di sana, kamu bisa ngelukis dan segala macam. Sebetulnya si Maria ini udah bener-bener nggak mau karena kan pacarnya ada di New York ya. Cuma nggak tahu kenapa caranya mereka punya cara untuk buat si Maria ini ngerasa kayak dia dibutuhin, dia jadi nggak enak untuk nolak kayak gitu kan, dikasih gaji dan segala macam. Akhirnya diangkatkan ke Ohio dengan private jetnya, dan ternyata di sana tuh dia kayak dikurung, jadi nggak bisa kemana-mana, keluar aja nggak bisa karena ada banyak sekali security di situ. Terus tibalah saatnya di mana mereka berdua datang, Jeffrey dan si Ghislaine ini datang ke Ohio. Dia diajakin jalan-jalan, pokoknya dibikin seneng pada saat itu. Terus ditanyain gimana, masih sedih gak segala macem. Dan si Maria sudah bilang dia pengen keluar aja, dia sudah cukup ngerasanya kerja buat si Epstein ini, karena dia ngerasa nggak akan pernah dibayar nih gue nih, teman-temannya gue nih gitu kan mungkin ya. Setelah makan malam bersama dengan kedua pasangan ini, si Ghislaine bilang, kamu bisa nggak mijitin si Epstein? Terus Maria bingung kan, kok gue disuruh mijitin, ngapain gitu kan? Aku bukan meses, tugasku ke sekretariatan biasa gitu kan ya. Tapi Ghislaine punya cara supaya si Maria ini kayak mau gitu ya, kayak gini loh, begini aja, kasihan, capek dia, gini. Nah dari situ dipegang, pokoknya mereka punya cara supaya itu curiganya pelan-pelan gitu loh. Dari dipegang sama si Ghislaine, disentuh, terus mereka jadi tiba-tiba tuh jadi kayak apa ya, kayak melakukan hal yang gak senonoh di depannya si Maria ini, dan Maria kayak diajak gitu. Setelah dia sudah pergi dari situ, si Ghislaine ngancem, kamu tahu ya kecelakaan bisa terjadi kapan saja, gampang sekali nemuin kamu, aku tahu rumahmu di mana dan segala macam. Jadi diancam-ancam seperti itu sampai dia nggak berani ngomong atau ngelapor ke polisi. Tapi dia sudah lapor ke polisi. Katanya si polisinya, kejadiannya kamu tuh di Ohio, kamu nelponnya di New York, nggak bisa, jadi harus nelpon ke FBI. Dia nelpon FBI, dan pada saat itu si Ghislaine itu sudah ngancam-ngancam seperti tadi itu. Dan dia nelpon FBI, dia kasih tahu semuanya, tapi nggak ditindaklanjuti sama FBI. Nggak ada yang datang untuk nanyain perkara seperti apa, atau nggak ada yang nyuruh si Maria ini untuk datang ke FBI untuk buat laporan langsung. Itu di tahun 1999, dan itu adalah laporan pertama terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan sama si Epstein. Sayangnya pihak kepolisian dan pihak FBI tidak pernah menindaklanjuti. Jadinya si Epstein baru dipenjara di 2008. Jauh banget ya. Mundur sedikit, waktu selama di New York itu, si Epstein tuh nanya-nanya sama si Maria. Hey Maria, kamu punya adik gak? Umur berapa? Oh umur 17 nih. Si Marianya ini kan baru lulus ya dari kampus ya. Jadi sekitar 22, 23. Adikku umur 17, baru saja 17. Oh undang dong ke New York. Kayak apa fotonya? Kayak gini. Dia gak sadar. Dia pikir cuma karena si Epstein ini peduli banget sama dia gitu kan ya. Diundang, dibeliin tiket segala macam ya adiknya itu. Terus habis itu diajak nonton. Lucunya pas nonton bertiga sama si Epstein minta duduk di tengah gitu. Terus si adiknya itu dipegang-pegang gini guys sama si Epstein, pegang-pegang, dan adiknya bingung, ini orang ngapain sih? Tapi lagi-lagi ya, anak yang baru 17 tahun tuh kan nggak tahu, mungkin nggak pernah diajarin sama orang tua bahwa bahaya kalau laki-laki megang sampai seperti itu. Dia ngerasa pada saat itu si adiknya ini si Epstein cuma saking kepengennya anak kali ya, dia sampai segitunya megang gue.